akan kita kini dan kelak. Selamat pagi semua. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi yang penuh rahmat ini, di mana kita semua berkumpul di tempat ini, di kapel kecil ini, tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri. Bagi kita semua adalah merupakan momen yang begitu indah kita bisa merayakan Ekaristi Kudus di tempat ini. Ada kelompok yang sudah akan kembali ke tanah air, ada kelompok juga yang baru mulai siara mereka, siara pengharapan. Kita mempersembahkan seluruh intensi kita masing-masing. Kita juga mempersembahkan semua orang yang kita janjikan doa. Saya yakin banyak orang yang meminta doa kita agar kita mempersembahkan semuanya kepada Bunda kita, Bunda Maria, yang akan mengantar segala doa kita kepada Yesus Putranya. Hari ini juga kita mensyukuri rahmat kehidupan dari Bapak Aloysius Haryono Yusuf yang merayakan hari ulang tahunnya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan juga bisa mengalami senantiasa kasih Tuhan dalam hidup Bapak. Marilah kita membuka hati untuk merayakan perayaan kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Siara ini juga merupakan siara pengampunan. Kita percaya bahwa Allah Bapa yang penuh kasih senantiasa mengampuni kita dan memberikan kita rahmat agar kita bisa mengubah diri menjadi baik dari hari ke hari. Marilah kita di awal perayaan kudus ini mengakui di hadapan Tuhan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau memilih Santa Perawan Maria sebagai Bunda Putramu Yesus Kristus dan teladan bagi umat-Mu. Kami mohon semoga kami yang bersuka cita dalam perlindungannya semakin teguh dalam iman dan semakin dekat kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dulu kita mendengarkan bacaan suci pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi, sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah,
dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup, sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan karena ia menyediakan hari Sabat,
tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan dengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Itu yang kita katakan tadi dalam Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Itulah yang hendak kita alami saat kita memulai siara kita. Kita jauh-jauh dari Indonesia, dari berbagai tempat di dunia, untuk mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan di tempat ini, di basilik di atas, di bawah juga Santo Rosario, dan tempat ini tempat penampakan dalam bentuk seperti lingkaran, dan di tengah-tengah ada patung Yesus. Yesus adalah pusat hidup kita. Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita semua yang berkunjung ke tempat ini, ada kelompok juga yang akan ke Lourdes, kami sudah kembali. Kita ingin berjalan bersama Maria untuk bertemu dengan Kristus. Karena Dia adalah jalan, Dia adalah pintu menuju keselamatan. Kita
kelompok yang sudah kembali dari Roma, kita telah memasuki beberapa pintu suci di beberapa basilik penting di sana. Dan juga akan ada kelompok juga yang akan ke sana. Kita akan memasuki pintu suci sebagai lambang bahwa kita ingin masuk ke dalam pintu yang adalah Kristus, yang membawa kita kepada Bapa, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kepada kebahagiaan dalam hidup. Hal yang menarik yang saya renungkan dalam beberapa hari ini ketika mengunjungi Lourdes dan juga tempat ini, bahwa Bunda Maria menampakkan dirinya kepada orang-orang kecil. Di Lourdes, Bernadette. Di sini ada 3 gembala kecil, Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Mereka orang-orang kecil. Saya berpikir, kenapa Tuhan atau Bunda Maria tidak menampakkan diri langsung saja ke paus atau ke uskup, kan? Nggak repot. Siapa yang nggak percaya sama uskup? Kalau uskup bilang, saya melihat Bunda Maria atau paus, pasti bilang, iya, itu pasti. Tapi kok menampakkan diri kepada anak-anak kecil? Jadi menjadi rumit. Percaya atau tidak percaya kepada anak-anak kecil ini. Tapi memang Tuhan memiliki jalan yang sedikit lain dari cara kita berpikir, ya. Dia juga lahir dalam kesederhanaan. Ia juga berkata bahwa saya tidak memiliki tempat di mana saya bisa membaringkan kepala saya. Dia mengajarkan kepada murid bahwa pentingnya kerendahan hati dan kesederhanaan hidup. Dan seluruh hidup Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menjadi rendah hati, menjadi kecil untuk menjadi besar. Sehingga saya yakin juga Maria belajar dari Yesus putranya. Dia bilang, kalau saya mau menampakkan diri, menunjukkan kasihku kepada mereka, saya harus menyampaikannya kepada orang-orang kecil. Karena begitu yang dilakukan oleh Yesus Kristus putranya. Jadi dalam siara ini juga kita mau belajar kerendahan hati. Belajar dari para gembala orang-orang kecil. Agar kita bisa juga menemukan hidup Yesus dalam hidup kita. Allah yang begitu baik kepada kita. Seperti tadi dikatakan dalam bacaan pertama dalam kitab Nabi Yesaya. Tuhan telah meninggal. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Kata Nabi Yesaya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Saya yakin kita semua yang datang bersiara, kita juga membawa hal-hal yang penting, membawa semua orang yang kita mau doakan. Juga kita mungkin membawa beban kehidupan kita masing-masing, kesulitan kita masing-masing. Kita berjalan. Siara adalah perjalanan hidup, melambangkan perjalanan hidup kita. Selalu ada hal-hal yang susah. Ya, dulu waktu orang bersiara, mereka sering jalan kaki, ya, capek juga. Kita yang mungkin capeknya karena duduk di bis, ya, berjam-jam, ribuan kilometer. Itulah makna siara. Bukan satu hal yang nyaman. Seringkali kita harus berjuang juga. Karena kehidupan kita juga dipenuhi dengan liku-liku, banyak kesulitan. Tapi kita percaya, seperti yang Yesus janjikan kepada kita dalam Injil Matius, pada akhir sebelum dia mengutus para rasul, jangan takut. Yesus seringkali berkata kepada muridnya, jangan takut. Serahkanlah seluruhnya kepada Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan kita bahwa kalau kita mengikuti dia, hidup kita akan enak-enak saja. Tidak pernah. Dia tidak pernah menjanjikan kepada para rasul itu. Dia bilang, kalau kau mau mengikuti aku, harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan berjalan di belakangku. Dan Yesus berjanji kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya saja, aku akan tetap bersamamu sampai akhir zaman. Kita percaya kepada janji Kristus, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita alami dalam hidup, kita percaya bahwa Yesus berjalan bersama kita sampai akhir hidup kita. Jadi marilah kita mempersembahkan diri kita hari ini, mempersembahkan semua orang yang kita doakan,
mempersembahkan seluruh intensi kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Bunda Maria. Seperti dalam perkawinan di Kana, Bunda Maria tahu apa yang kita butuhkan. Dan pasti Tuhan akan memberikan yang betul-betul kita butuhkan, yang menjadi yang terbaik bagi kita. Mungkin Tuhan tidak membutuhkan memberi kita apa yang kita minta, karena kita sebagai anak selalu minta ini, minta itu. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, tapi saya yakin Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita dan kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Amin. Sekarang marilah kita berdiri, kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah memilih Santa Perawan Maria sebagai bunda putranya dan teladan bagi kita semua. Untuk gereja, ya Bapa, bimbinglah gerejamu agar selalu meneladani iman dan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam mewartakan kasih Kristus kepada dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pemimpin gereja dan bangsa, semoga para pemimpin gereja dan bangsa-bangsa meneladani kebijaksanaan dan kerendahan hati Maria dalam melayani sesama dengan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, berkatilah setiap keluarga agar meneladani kasih dan kesetiaan Bunda Maria dalam mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai iman Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang yang menderita, semoga mereka yang sakit, menderita, dan kehilangan harapan menemukan penghiburan dalam doa dan perlindungan Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang mengikuti ziarah yubileum ini, semoga kita semakin mencintai Maria sebagai Bunda kita, yang selalu menuntun kita untuk semakin dekat kepada putranya Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk Bapak Haryono yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kita persembahkan semua orang yang telah kita janjikan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan melalui perantaran Santa Perawan Maria. Semoga dengan bimbingannya kami semakin setia mengikuti Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Membawa damai sejati, ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan. Bunga kasih karuniamu di jalan yang panjang, kau pimpin langkahku, ku bawakan selamat sentosa, ku persembahkan kurban padamu, oh Tuhan. Kerelaanmu tulus ikhlas, kau dengar doa
sampai bahteraku di surga. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih bersama dengan Bunda kami Bunda Maria, kami datang kepadamu dan mempersembahkan seluruh hidup kami. Semoga persembahan kami berkenan kepadamu dan jadikanlah kami juga persembahan yang suci bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudahlah yang dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yosef serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah sekarang kita mendoakan doa yang Kristus ajarkan. Doa yang diajarkan Kristus membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Saya minta kita umat semua bergandengan tangan sebagai rasa persaudaraan di antara kita. Dan mari kita menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tiada nada, tiada suara mampu mengungkapkan rasa bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku Kau cinta.
Tiada lembah, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku jauh dari-Mu, ku ingin hidup bagi-Mu, Yesus. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintai-Mu dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku Kau cinta. Sebelum doa penutup, kita memberkati benda-benda rohani yang telah kita beli beberapa hari ini. Bisa keluarkan saja atau diangkat. Ya. Kita mengadakan pemberkatan. Nggak usah dibuka dalam bungkusan, taruh saja gitu. Marilah kita berdoa. Kita mohon berkat Tuhan untuk barang-barang yang kita telah, benda-benda rohani yang telah kita beli. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sumber segala berkat, Engkau berkenan memberkati dan menguduskan benda-benda rohani yang akan digunakan dalam kehidupan iman umat-Mu. Semoga barang-barang rohani ini menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyertai mereka yang menggunakannya dengan penuh iman dan cinta kepada-Mu. Ya Tuhan, melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan doa-doa para kudus, limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka yang dengan hormat menggunakan benda-benda ini. Semoga mereka dikuatkan dalam iman, dilindungi dari segala bahaya dan semakin bertumbuh dalam kasih kepada-Mu. Kami mohon berkat-Mu atas benda-benda rohani ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar mereka yang menggunakannya mendapat perlindungan, rahmat dan damai sejahtera dari-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, setelah menerima sakramen keselamatan ini, kami mohon kepada-Mu, semoga kami yang menghormati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah, layak memperoleh rahmat dan pelindungannya sepanjang hidup kami. Bimbinglah kami agar semakin setia mengikuti Putra-Mu dan akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal di hadirat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, syarah kita, rencana kita pada hari ini, dan semua orang yang telah kita janjikan doa, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan suci kita telah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan.
Saya juga berterima kasih kepada kita semua di sini, ada kelompok Indonesia. Bersyukur tadi karena kami sedikit 27 orang, tapi dengan kehadiran 2 grup lagi, Pastor Edmund dari Sanggau, para Pastor Meji juga dari Sanggau. Mereka mendampingi juga 2 Rick dan Panorama ya, grup ini yang mereka dampingi. Mereka juga mulai sekarang siarannya kan mau ke Roma. Semua keluar des dulu baru. Semoga kalian juga diberkati. Kami hari ini akan kembali ke tanah air ya. Jangan cemas, pintu suci masih terbuka untuk kalian. Kami belum tutup. Jadi jangan ragu. Jadi mari sekarang kita menyanyikan lagu Maria ya, sebagai lagu penutup. Kita memohon Bunda Maria untuk mendampingi kita. Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di hatimu, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di hatiku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku.